Kalau di sini nyebutnya itu lonte. Lonte. Iya. Kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Blusukan kali ini kita mendatangi di sebuah tempat yang sangat rahasia dan memang jarang diketahui oleh masyarakat luas. Tempat yang akan kita kunjungi ini yang sangat dirahasiakan, bahkan sudah dihapus di dalam peta, merupakan sebuah kampung yang memiliki tradisi bebas kelon sama penduduknya. Kalian bisa dengan siapa saja dalam ritual bebas kelon. Asal mau satu kampung boleh kalian cobain semuanya. Namun kalian harus kuat stamina kalian biar tidak gampang pingsan. Lokasi kampung bebas kelon sama penduduknya ini memang berada di tengah perkebunan tebu dan disengaja dikucilkan sama desa-desa lain karena tidak sesuai dengan tradisi maupun norma-norma sosial yang ada, baik itu aturan agama maupun aturan sosial. Sehingga masyarakat atau penduduk kampung bebas kelon ini menutup diri dari jangkauan masyarakat luas dengan memagari kampung mereka dengan tembok yang cukup tinggi dan berpindah lokasinya ke tengah-tengah perkebunan tebu. Meski tertutup oleh dunia luar dengan membangun tembok yang cukup tinggi, namun pintu gerbangnya selalu terbuka lebar-lebar buat siapa saja yang ingin berkunjung maupun bertamu di dalam kampung bebas kelon. Bagi masyarakat kampung bebas kelon, mereka berpikir bila mereka menerima tamu dari luar kampung, maka akan menjadi rezeki yang akan datang. Makanya bila kalian mengunjungi atau bertamu ke dalam kampung bebas kelon, maka kalian pasti akan dirajakan maupun diratukan oleh penduduk kampung bebas kelon. Kalian pasti disuguhi tak hanya secangkir kopi hitam maupun segelas teh hangat, namun kalian juga disuguhi dengan air putih perdamaian serta minuman botol dari langit yaitu cap bintang. Setelah kalian dijamu oleh minuman-minuman tersebut, maka kalian pasti ditawari menginap di kampung mereka dengan kalian dibebaskan memilih gadis perawan, istri orang maupun janda yang ada di kampung bebas kelon. Bagi kalian yang sudah pernah mengunjungi serta menginap di kampung bebas kelon ini, silakan ceritakan pengalaman kalian di bawah kolom
komentar video ini. Bagi yang belum pernah, ya silakan kalian mencobanya, mencicipi endol ganyong yang ada di Kampung Bebas Kelon ini. Enak loh, mulai bisa dari perawan, istri orang maupun janda. Bagi kalian pemegang kunci surga, kalian jangan sok munafik ya. Daripada kalian menunggu berlama-lama sampai surga mendapatkan entol ganyong 72 bidadari, mending kalian langsung saja datang ke sini, nggak perlu kalian mati duluan ya. Nah, tepat di ujung sana merupakan area bagian belakang dari Kampung Bebas Kelon yang ada di tengah ladang tebu, dan suasana di sini sangat ditutupi oleh kabut yang dingin. Nah, kali ini kita berada tepat di belakang atau sisi selatan dari Kampung Bebas Kelon, yang mana di balik tebu itu ada sebuah tembok, dan disitulah tembok pembatas antara Kampung Bebas Kelon sama area perkebunan tebu. Jadi sayangnya ini agak embun ya. Kalau waktu cerah itu kelihatan temboknya, pembatasnya, dan disitu sudah ada tampak kalau dari sini terlihat antena-antena TV dari penduduk Kampung Bebas Kelon yang berada di halaman kampung tersebut. Dan ini kita tepat berada di sisi selatan dari kampung tersebut. Selanjutnya nanti kita akan melihat dari dekat serta bagaimana sih penduduk Kampung Bebas Kelon yang mayoritas adalah wanita cantik yang ayu, kinclong, moblong-moblong. Mungkin kalian juga pengen mencoba mencicipi krengsengan bekecot dari penduduk Kampung Bebas Kelon. Silakan saja. Setelah kita melihat area bagian belakang dari Kampung Bebas Kelon, kita lanjut perjalanan menuju titik koordinat dari keberadaan lokasi Kampung Bebas Kelon tersebut. Mungkin bagi kalian yang belum tahu, kalian ikuti perjalanan kami ya, agar kalian bila datang sendirian ke kampung tersebut kalian tidak kesasar. Salah satu penyebab atau faktor penyebab dari Kampung Bebas Kelon ini memiliki tradisi bisa mengeloni perawan, janda ataupun istri orang, karena disebabkan lokasi kampung tersebut selalu ditutupi oleh kabut dan suhu yang amat dingin. Makanya mereka itu sangat butuh kehangatan. Memang sih iklim di Kampung Bebas Kelon ini sepanjang tahunnya selalu turun kabut, embun, atau suhu yang cukup dingin, bahkan sangat berbeda dari kampung-kampung yang lainnya. Meski jarak kampung ini sama daerah pegunungan sangatlah jauh, namun memang sepanjang tahun selalu ditutupi oleh kabut yang dingin. Hanya di bulan-bulan tertentulah ada cuaca yang cukup terik atau cuaca panas. Tak hanya dipengaruhi oleh iklim yang ada di Kampung Bebas Kelon, namun di masyarakat atau penduduk Kampung Bebas Kelon ini memiliki kepercayaan yang mana apabila mereka mendapatkan tamu dan bisa melayaninya, atau dalam tanda petik ataupun tanda kurung mengeloninya,
maka dipastikan mereka akan mendapatkan rezeki yang amat besar. Sedangkan mungkin di pikiran atau di benak kalian, bagaimana posisi suami yang istrinya dikeloni sama tamu-tamu mereka, perasaannya kayak gimana? Ya, perasaannya wajar-wajar saja, karena sang suami sendiri juga mengerti, juga mempercayai kepercayaan yang ada bila istrinya mendapatkan tamu untuk dikeloni, maka pasti rezeki akan datang. Kehidupan masyarakat atau penduduk kampung bebas kelon dibilang nokturnal karena aktivitas-aktivitas mereka biasanya dilakukan saat menjelang maghrib hingga dini hari. Nah, saat ini kita sudah berada di pertigaan, yang mana kalau lurus ke arah selatan kita tidak tahu ke mana rimbanya, dan yang jelas di sana itu merupakan area persawahan atau perkebunan tebu. Terus kalau belok kanan ini ke arah utara ini bisa tembus ke pasar ya, entah pasar mana nggak tahu. Namun untuk menuju ke kampung bebas kelon yang ada di tengah sawah dan sudah ditembok sama warga agar tradisi bebas kelon itu tidak merambah ke kampung-kampung lain, itu menuju ini, dari pertigaan ini menuju ke sini. Nah, berjarak kurang lebih 300 meter dari pertigaan ini itu sudah ada sebuah perkampungan yang mana penduduk kampung tersebut memiliki tradisi bebas kelon. Jadi kalian-kalian yang pengen ke sana silakan, yang bujang lapuk, perjaka tua ataupun duda tersakiti kalau pengen ke kampung bebas kelon ya silakan di sana ya. Jaraknya dari pertigaan sini 300 meter dan nanti kita akan menuju ke lokasinya. Oke, dilanjut. Setelah di pertigaan yang di depan kita ini, akhirnya kami melanjutkan menuju arah barat, yang mana jaraknya 300 meter dari tempat pertigaan tadi. Coba pandangan kalian luruskan ke depan, banyak kabut-kabut putih yang menyelimuti kampung bebas kelon. Perlahan-lahan perjalanan kami menyigap ketebalan kabut putih yang lama-kelamaan semakin mendekati area kampung bebas kelon. Coba kalian perhatikan sebelah kiri merupakan bangunan-bangunan dari kampung bebas kelon yang ditutupi pagar oleh masyarakat. Bagi kalian-kalian yang sudah paham tentang kampung dengan tembok yang cukup tinggi yang memiliki tradisi bebas kelon, pasti akan tersenyum sendiri mengingat kalian pengalaman tidur bersama istri orang, perawan atau janda di kampung tersebut. Sekilas suasana kampung bebas kelon yang memiliki tembok tinggi dan bercat warna-warni tersebut terlihat sepi. Ya, mungkin mereka sedang tidur karena aktivitas mereka adalah aktivitas nokturnal, yaitu menjelang maghrib hingga dini hari, berbeda sama kampung-kampung yang ada di sekitaran ini. Jika kalian masih belum paham tentang video ini, keberadaan lokasi kampung bebas kelon, maka kami akan berbelok arah lagi agar kalian tahu titik lokasi koordinat dari kampung bebas kelon
yang memiliki tembok cukup tinggi. Nah, mulai sekarang kalian buka mata kalian lebar-lebar dan dengarkan baik-baik ya. Lokasinya ini kita akan mendatangi lagi. Ini kami dari posisi barat menuju ke timur. Kalau yang tadi dari timur ke barat, sekarang kebalikannya agar kalian paham titik koordinat dari Kampung Bebas Kelon yang ada di hadapan kita ini. Mungkin tak hanya kalian saja pengen mencoba atau mencicipi endol ganyong dari setiap penduduk kampung atau setiap rumah-rumah yang ada di Kampung Bebas Kelon. Namun kami juga pengen mencoba endol ganyong yang ada di kampung sebelah kanan kita ini. Halaman bagian luar tampak di video ini merupakan lahan parkir bagi para tamu-tamu yang pengen mengunjungi atau menginap di Kampung Bebas Kelon. Jadi kalian tak perlu khawatir, kendaraan-kendaraan kalian pasti aman jika diparkir di halaman Kampung Bebas Kelon tersebut. Selanjutnya kita langsung mendatangi kampung tersebut. Nah, sekarang kita sudah berada di kawasan depan Kampung Bebas Kelon, yang mana aktivitas penduduknya ialah nokturnal atau menjelang maghrib hingga dini hari. Coba kalian perhatikan, belum banyak orang yang keluar dari kampung tersebut ataupun masuk. Namun setelah maghrib pasti akan ramai, bahkan halaman parkir tersebut pasti akan penuh. Silakan monggo kalian yang pengen mencoba mencicipi endol ganyong dari setiap rumah penduduk tersebut, mulai dari perawan, istri orang maupun janda. Selanjutnya kami akan mencoba mencicipinya ya hingga dini hari. Selanjutnya kita sarapan dulu. Setelah kita mencicipi endol ganyong atau krengsengan bekicot dari Kampung Bebas Kelon tadi, akhirnya membuat stamina kami kelelahan. Untuk menambah energi agar kami kuat dalam perjalanan pulang, kami memberikan informasi tentang keberadaan sarapan yang bakulnya ayu kinclong moblong-moblong. Dan di area pasar ini kita mencari sarapan. Nah, yang ayu bakul moblong-moblong. Sedia nasi kuning dan lontong sayur. Bisa dibungkus ataupun dimakan di tempat ya. Buka jam berapa sampai jam berapa, Mbak? Setengah 6 sampai jam 1. Setengah 6 sampai jam setengah 1. Malam enggak ya, Mbak ya? Malam masih. Jadi kalian kalau mau ke Gunung Kelut ataupun ke arah Blitar, kalian bisa mengisi perut kalian atau sarapan di warungnya siapa ini? Warung Bang Ray. Warung Bang Ray. Ini bersama Mbak siapa ini? Mbak Winda. Mbak Winda, pemilik ini warung. Karyawan. Oh, karyawan. Nah, ya pemiliknya kemana, Mbak? Dia masih sakit ya. Oh, sakit. Nah, ini sudah antri-antri ini dari subuh ini ya. Pakai sambal nggak?